Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan dalam suasana yang luar biasa ini, ya, cerah di pagi ini teman-teman, dan semoga teman-teman selalu berbahagia juga ya. Nah, pada video kali ini saya coba compare atau bandingkan eh, kenapa banyak yang memilih Beat dibanding Suzuki Next 2 ya. Agak sepadan gak sih perbandingannya ya, yang dibandingkan ya lawannya. Mungkin harusnya Beat lawan Mio ya, tapi karena saya punya Next, saya coba untuk compare kenapa banyak orang-orang yang lebih pilih Beat dibanding sama Suzuki Next 2, walaupun pada kenyataannya memang sudah tahu pasti ya siapa yang menang. Tapi saya coba untuk eh, sedikit sharing saja ke teman-teman ya. Ini versinya Dian Sumantri. Nah, yang pertama, lagi-lagi teman-teman, kenapa banyak masyarakat Indonesia lebih pilih Beat ketimbang Next? Brandnya. Iya. Kalau teman-teman dengar kata Honda, sudah pasti yang terbayang adalah kualitas, irit, ya. Pokoknya kalau dengar kata Honda, kebanyakan masyarakat Indonesia akan mengatakan, motor Honda adalah produk yang bagus. Ya. Yang pertama, brand atau merek itu sangat menjadi pertimbangan yang utama. Kenapa banyak orang pilih Beat ketimbang Suzuki Next 2. Nah, kedua, dari sisi desain. Desain ini kalau teman-teman lihat Beat yang terbaru, walaupun ini balik ke selera masing-masing ya, tapi kebanyakan masyarakat Indonesia, kalau teman-teman lihat di jalan itu, Beat itu banyak sekali ya. Di depan kita Beat, kadang di samping kita juga Beat kalau sama-sama naik motor ya. Depannya lagi Beat ya, mulai dari Beat yang 2021, 2020 sampai yang Beat 2019 juga masih banyak ya. Desainnya cukup menarik menurut saya dengan lekukan ataupun garis-garis tajam yang memang khasnya desain yang memang disukai oleh masyarakat Indonesia adalah khasnya desain seperti itu. Banyak sudut-sudut lancip yang membuat tampilan Beat lebih oke. Walaupun Next sekarang juga tidak kalah kece juga desainnya yang kedua ya, Next yang kedua ya, bukan Next generasi pertama. Desainnya oke ya. Kemudian yang ketiga, kenapa masyarakat lebih pilih Beat ketimbang Suzuki Next 2? Nah, di Honda Beat ini banyak fitur-fitur yang tidak ada di Suzuki Next 2 ya teman-teman. Ada beberapa yang memang saya sebutkan di sini. Yang pertama adalah di Honda Beat dia punya lock brake hand ya. Rem tangan yang ada di sebelah kiri itu di Honda ada, di Beat ada. Tapi di Suzuki Next 2 saya tidak ada ya. Kayaknya di 2021 juga nggak ada deh. Ya, fitur rem tangan ini. Nah, ini penting juga sih kalau teman-teman parkir di dataran agak miring. Nah, rem tangan ini kalau untuk Matic perlu banget supaya nggak turun. Nah, fitur yang kedua yang ada di Beat tapi tidak ada di Next adalah kalau kita standar samping itu mesin mati kalau di Beat. Tapi kalau di Next itu mesin masih bisa hidup. Ya, agak lebih safety-nya Beat ya. Kalaupun menurut saya nggak terlalu berpengaruh juga sih bagi saya. Tapi kalau teman-teman yang punya anak misalnya, kalau kita mau standar itu mesin mati tuh. Tapi kalau Next dia hidup. Khawatir kalau di standarin tapi masih hidup. Kalau bawa anak ya di depan misalnya dia tanpa sengaja main gas, cabut aja tuh ya. Jadi bisa hang gitu ya. Nah, fitur yang selanjutnya adalah bagasinya Beat itu lebih luas dibanding Next. Perlu teman-teman ketahui, bagasi Next 2 ini tidak terlalu luas ya. Bahkan saya bilang kecil di antara Matic yang memang selevelnya kayak Mio, kayak Beat. Ini Next lebih kecil ya. Kemudian ada lagi namanya speedometer.
Nah, speedometer Beat ini dia sudah ada digitalnya. Sedangkan kalau Next itu masih analog semua ya. Jadi itu yang memang poin-poin yang memang saya bisa share ke teman-teman. Kalaupun mungkin ada banyak lagi ya. Ada unggulnya Next juga, ada unggulnya Beat juga. Tapi saya lebih compare yang Beatnya dibanding Next. Nah, yang keempat adalah kenapa masyarakat lebih suka pilih Beat ketimbang Next. Lagi-lagi teman-teman, walaupun ada beberapa pendapat yang mengatakan kita kan beli motor bukan buat dijual, tapi ada juga teman-teman yang memang mungkin karena keadaan atau apa ya yang memaksa orang untuk menjual motornya untuk kebutuhan sehari-hari kah atau untuk modal dan sebagainya. Nah, harga jual kembali Honda Beat itu cukup tinggi dibanding sama Next. Ya, lagi-lagi brand Honda itu sangat berperan penting teman-teman. Nah, yang terakhir menurut saya, yang kelima adalah harga leasing. Nah, bagi teman-teman yang memang pernah menyekolahkan BPKB-nya ya, BPKB motornya, teman-teman bisa bandingkan deh harga leasing yang memang bisa teman-teman dapatkan ketika menyekolahkan BPKB Beat dengan Next. Saya pernah coba sih, ini hanya penasaran saja. Jadi saya punya tetangga yang memang dia orang leasing Next 2018 saya coba untuk iseng-iseng tawarkan kira-kira kalau di leasing laku berapa nih, bukan laku ya, cair berapa. Ternyata teman-teman saya cukup kaget. Sebenarnya kejadian di 2020 akhir ya. Jadi dari 18 ke 2020 kan baru 2 tahunan ya. 2 tahunan itu. Iseng-iseng tanya, "Bang, ini bisa cair berapa nih?" Ternyata teman-teman beliau katakan antara 3 sampai 3,5 juta coba. Cukup kaget ya, murah banget gitu ya. Saya berharap di 5 juta misalnya akan muncul angka 5 juta atau 5 juta setengah atau 6 juta lah gitu ya. Ternyata teman-teman cuma bisa cair kisaran 3 juta sampai 3,5 juta. Wah, turun juga ya, bukan turun ya, agak rendah sekali leasing mematok harga, bukan mematok harga, memberi kisaran dana yang bisa cair gitu ya. Jadi perbedaan cukup luas, cukup banyak gitu teman-teman ya. Kenapa Beat lebih populer dan lebih banyak dipilih dibanding dengan Suzuki Next 2. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Lagi-lagi saya agak lebih suka ngobrol nih di depan kamera ya. Mungkin kapan-kapan kita main ke dealer lagi untuk review motor yang ada di sana ya. Kalau suka boleh like, boleh subscribe. Terima kasih sudah mampir. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.